Orang paling kering di dunia yang memiliki 0% lemak. Banyak orang mencoba menurunkan berat badan untuk mendapatkan tubuh yang sempurna, menjadi semakin sehat dan juga untuk mencintai diri sendiri. Untuk mencapai hal ini, kita harus membakar lemak yang terkandung dengan semua cara yang memungkinkan. Latihan, diet, dan bahkan berbagai metode ekstrim. Tapi bagaimana jika tidak ada lemak sama sekali dalam tubuh? Bagaimana jika tubuh kita kering dari lemak? Apakah ini baik atau buruk? Kami akan cari tahu hal ini melalui cerita menarik dari orang-orang yang luar biasa. Dalam video ini kita akan berbicara tentang orang-orang kering di dunia yang memiliki 0% lemak. Ayo kita mulai. Pria terkering di dunia. Tokoh utama dari video ini adalah seorang pesepeda berusia 30 tahun dari Inggris bernama Tom Staniford. Dia dianggap sebagai orang terkering di dunia. Tubuhnya memiliki 0% lemak dan ini bukan karena diet atau anoreksia. Faktanya adalah Tom menderita penyakit yang disebut sindrom MDP. Menurut para ilmuwan, penyebab sindrom MDP terletak pada mutasi gen POLD1. Ini adalah penyakit yang sangat langka yang hanya diderita beberapa orang di dunia. Tetapi Tom mengidapnya dengan cara yang lebih rumit daripada yang lain. Ini adalah gangguan metabolisme serius yang mencegah penyimpanan jaring adiposa di bawah kulit. Tom lahir pada tahun 1989 dan menurut dokter tampak sangat sehat. Saat dia masih kecil, penyakitnya tidak begitu jelas, tetapi sering bertambahnya usia Staniford, sindrom ini memulai dengan cepat menghilangkan lemak di wajah dan anggota tubuhnya. Ini bukan atas kehendak Tom, padahal dia menjalani gaya hidup normal. Hal yang paling menarik adalah tes darahnya menunjukkan bahwa Tom tampaknya menderita obesitas, sebuah paradoks. Sayangnya sindrom ini menyebabkan diabetes dan banyak komplikasi penyakit lainnya. Secara khusus, Tom adalah seorang tuli, itulah sebabnya dia harus memakai alat bantu dengar. Selain itu, tingkat testosteron Tom lebih rendah dari biasanya. Selain itu, sindrom MDP juga menyerang anggota tubuh Tom. Pesepeda ini sering mengalami nyeri kaki dan beresiko tinggi mengalami patah tulang. Terlepas dari kenyataan bahwa Tom telah hidup dengan penyakit yang begitu mengerikan sepanjang hidupnya, bahkan di masa mudanya, dia menganggap sindrom tersebut bukanlah halangan baginya untuk berolahraga. Pada usia 16 tahun dia memutuskan untuk memulai karir olahraganya atau lebih tepatnya karir bersepeda. Namun beberapa bulan setelah membeli sepeda pertamanya, Tom mengalami kecelakaan fatal. Ia ditabrak mobil. Sang atlet ini mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan dan hampir tidak selamat. Namun hal ini tidak mematahkan semangatnya dan setelah sembuh dari cedera, Tom tetap bersepeda. Pertama, karena dia menyukainya dan kedua, dia menjadikan hobinya sebagai salah satu metode rehabilitasi. Setelah melewati masa pemulihan, Staniford membuat maraton amal sejauh 96 km. Melalui aksinya ini, ia berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 pound sterling yang ia sumbangkan ke rumah sakit Devon and Exeter, di mana dokter rumah sakit tersebut yang menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya Tom memulai perjalanannya yang sulit menuju kejuaraan. Dia bergabung dengan tim Bike in Motion CC yang ikut bagian dalam tur Junior Wales. Sayangnya, sesaat sebelum lomba, Tom mengalami patah pergelangan tangan sehingga harus mengikuti kompetisi sebagai asisten tim. Tom menyiapkan makanan, menyediakan peralatan untuk tim, dan mendukung teman-temannya. Kemalangan berikutnya didapatkan Tom sebelum pertandingan Paralimpiade di Taipei, di mana sang atlet sedang berlatih dengan keras. Sayangnya dia tidak bisa mengikuti kompetisi tersebut karena dia mengalami kecelakaan lagi. Namun demikian, takdir tidak pernah menghentikan Staniford. Dan dia perlahan tapi pasti menuju tujuannya. Akhirnya pada tahun 2011, orang terkering di dunia ini menjadi juara dalam lomba balap sepeda Paralimpiade Nasional. Ini terjadi ketika Tom berusia 21 tahun. Sejak itu ia dianggap sebagai pembalap termuda tunggal yang memenangkan gelar juara ini. Saya pikir kisah Tom Staniford menunjukkan bahwa dengan keinginan dan ketekunan yang kuat, Anda dapat mencapai apapun, tidak peduli siapa Anda. Seperti yang kami katakan di awal, banyak orang ingin menurunkan berat badan dan menghilangkan sebagian besar lemak di tubuhnya. Namun banyak juga orang yang justru sebaliknya ingin menambah berat badan dengan melakukan latihan beban. Untuk tujuan ini, beberapa orang memilih binaraga, di mana Anda dapat memperbesar tubuh Anda dengan baik dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tetapi Anda harus selalu tahu kapan harus berhenti. Menurut saya, menjadi terlalu berotot tidak terlalu baik dan bahkan berbahaya. Hal ini diperkuat oleh cerita dari beberapa binaragawan yang terlalu berlebihan dalam keinginan mereka untuk menciptakan tubuh yang sempurna. Andreas Munzer. Ia adalah binaragawan Austria profesional yang dikenal karena tubuhnya yang kering hanya mengandung 4% lemak. Dan ini terlepas dari fakta bahwa berat kompetitifnya sekitar 108 kg dengan tinggi 176 cm. Sungguh luar biasa bahwa hampir seluruh berat Munzer adalah otot murni, yang bisa dibilang sangat luar biasa. Munzer terinspirasi oleh Arnold Schwarzenegger. Dia menerinya dan berlatih sangat keras untuk menciptakan tubuh yang prima. Namun sayangnya, pria Austria ini terlalu berlebihan. Ia terobsesi dengan mengejar tubuh yang paling kering dan untuk tujuan ini, ia sering menggunakan berbagai obat untuk meningkatkan daya tahan dan mengkonsumsi diuretik untuk menurunkan berat badan dan mengurangi cairan dari tubuhnya.
Pada akhirnya inilah yang menjadi penyebab kematiannya di usia 31 tahun. Lebih tepatnya penyebab kematian Munzer adalah gagal hati dan ginjal. Ternyata Munzer hampir tidak memiliki lemak, jantungnya kira-kira 2 kali ukuran normal, dan di hatinya terdapat beberapa tumor besar seukuran bola tenis meja. Greg Kovac adalah binaragawan Kanada yang dianggap sebagai salah satu binaragawan terbesar dalam sejarah. Dengan tinggi 193 cm, berat kompetitifnya 150 kg, dan berat normalnya sekitar 190 kg. Sedangkan untuk parameter lainnya, lingkar bisep sekitar 63-68 cm, dada 177 cm, dan kaki 89 cm. Penerbit RX Muscle menyebutnya sebagai binaragawan profesional terkuat sepanjang masa. Misalnya, rekor Greg di leg press lebih dari 900 kg. Dia menunjukkan hasil yang fenomenal di disiplin lain juga. Kovac benar-benar sebuah mesin. Banyak orang menyebut dia bukan manusia. Namun ada harga mahal yang harus dibayar untuk hasil yang luar biasa seperti itu. Berat Greg yang luar biasa yang selalu dia cita-citakan akhirnya menyebabkan kematiannya. Pada November 2013, Kovac meninggal pada usia 44 tahun. Penyebab kematiannya adalah gagal jantung. Markus Rühl, binaragawan profesional Jerman. Markus Rühl dianggap sebagai salah satu binaragawan paling terkemuka dan terbesar dalam sejarah. Ukuran Markus benar-benar luar biasa. Tingginya 177 cm, berat kompetitif sekitar 128 kg, dan berat normal sekitar 145 kg. Lingkar bisep pria Jerman ini 59 cm, dada 148 cm, dan pinggul 84 cm. Pada masa yang sama, Markus memegang semacam rekor pundak terbesar dalam binaraga. Markus Rühl mengikuti banyak kompetisi paling bergengsi di mana dia sering memenangkannya. Dia juga orang Jerman pertama dalam sejarah binaraga yang dianggap sebagai binaragawan profesional dari Federasi Binaraga Internasional setelah memenangkan kejuaraan nasional. Tapi meski begitu, ada juga noda hitam dalam karir Markus. Jadi pada tahun 1999, dia berpartisipasi dalam kontes Mr. Olympia. Dalam upaya untuk menyempurnakan tubuhnya, orang Jerman ini mengkonsumsi diuretik untuk mengeringkan ototnya. Tapi hal ini terungkap dan membuat ia didiskualifikasi. Perlu dicatat bahwa Rühl mengkonsumsi obat yang sama yang merenggut nyawa Mohamed Benaziza, seorang binaragawan terkenal dari Prancis. Markus berpikir bahwa jika dia mengeringkan tubuhnya semaksimal mungkin, otot-ototnya akan sangat prima. Tetapi dia akhirnya didiskualifikasi. Untungnya cerita ini memiliki akhir yang bagus. Markus masih hidup dan saat ini memiliki bisnis sendiri. Pada tahun 2018, ia mendirikan perusahaan Rühl's Bestes yang berspesialisasi dalam penjualan suplemen dan nutrisi olahraga. Nasser El-Sonbaty adalah binaragawan dan polyglot profesional dari Jerman. Nasser adalah salah satu binaragawan Jerman yang paling sukses. Ia meraih sejumlah prestasi dan penghargaan yang luar biasa, termasuk memenangkan Arnold Classic pada tahun 1999. Selain itu, Nasser adalah seorang polyglot yang luar biasa dan menguasai 7 bahasa. Selain itu, dia memiliki gelar dari Universitas Augsburg. Ngomong-ngomong, karena hal ini dia diberi julukan profesor. Sayangnya Nasser seperti orang lain dalam daftar kami, menginginkan pencapaian yang lebih tinggi dan rutin memompa tubuhnya. Nasser memiliki berat sekitar 150-160 kg, yang menurut dokter tidak ideal dibandingkan dengan tingginya yang 180 cm. Dan hal ini tidak berlangsung lama, dan sayangnya pada Maret 2012, Profesor meninggal pada usia 47 tahun. Ia mengalami serangan jantung yang disebabkan kerusakan ginjal dan gagal jantung. Nasser El-Sonbaty meninggalkan dunia ini sebelum waktunya, tetapi masih berhasil meninggalkan jejak besar baik dalam binaraga maupun sains. Menurut publikasi Muscle and Performance, Nasser El-Sonbaty adalah salah satu binaragawan paling populer di masanya. Greg Valentino adalah salah satu binaragawan paling terkenal di dunia, dan tidak seperti kebanyakan binaragawan terkenal lainnya seperti Arnold Schwarzenegger atau Ronnie Coleman. Greg menjadi terkenal bukan karena prestasi atletiknya, tetapi karena dia terlalu bersemangat memompa ototnya. Seperti beberapa binaragawan lainnya, Greg mengkonsumsi berbagai obat dan steroid. Tapi dia juga menyuntikkan sintol ke dalam tubuhnya. Bahan kimia yang dapat membantu meningkatkan volume lengan atau kaki Anda yang hasilnya cepat dan langsung terlihat. Akibat hasil dari terlalu banyak suntikan, lengan Greg membesar luar biasa. Ia pernah memiliki lingkar lengan sekitar 70 cm. Namun hal ini tidak berjalan seperti yang diinginkan, lengan Valentino meledak begitu saja. Bahkan ada film dokumenter yang dibuat berdasarkan cerita Greg ini. Kompleks inferioritas telah mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang bodoh dengan menyuntik lengannya menggunakan sintol. Nah, tulis di kolom komentar seberapa besar bisep Anda. Selain itu, jika Anda menyukai video ini,
Tekan tombol likes, subscribe channel ini, dan nyalakan belnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaik untuk kamu penonton terbaik. Terima kasih telah menonton.